Kamu juga ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Hadir, Bapak. Nih, enggak keren, Pak. Udah bawa blacklist masih aja gak masuk. Astagfirullah. Teman dekatnya siapa? Teman dekatnya? Faldi, Pak. Udah, Faldi nanti kasih tahu ya. Kemarin udah kan suruh masuk, ayo masuk gitu kan. Bukan tadi kayak udahlah itu kan percuma masuk dulu enggak dapat apa-apa. Ya nanti kasih tahu ya. Iya, iya. Pada sehat semuanya ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tetap masih semangat ya. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Ada yang tahu kemarin kita belajar materi apa? Aspa, kemarin kebijakan fiskal. Waduh, mantap. Kebijakan fiskal itu apa, Aspa? Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Ya betul ya. Kebijakan fiskal itu berupa kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pemerintahan penerimaan pemerintah. Pajak bukan, Pak? Penerimaan pemerintah pajak. Iya. Ah, iya. Oh, Respi, apa yang mengenai fiskal apa yang kamu tahu? Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan untuk yang tadi ketemu. Yang tadi kata Bapak gitu. Ya betul ya, kata saya kebijakan fiskal itu kebijakan ekonomi yang mengenai penerimaan pemerintah. Nah, bentuk penerimaan ini berupa berasal dari pajak bersih yang berasal dari sektor rumah tangga. Nah, dari penerimaan ini pemerintah menggunakannya untuk kegiatan perekonomian ataupun pemerintahan. Setelah alhamdulillah ya kalian sudah memahami mengenai kebijakan fiskal. Sekarang kita lanjut ke ini apa? Kebijakan moneter, saudaranya yang satunya lagi. Tuh. Itu teh ibaratkan si bawang putih dan si bawang merah. Berarti terjadi. Iya, Pak. Yang jalan siapa? Yang jalan siapa, Pak? Ya, kalian jangan mengikuti sifat-sifat antara bawang putih dan bawang merah. Karena Iya, bawang putih. Bawang putih. salah maaf ya. Nah, masuk ya ke kebijakan moneter, Pak. Diharapkan kalian setelah memahami mempelajari Kemarin mana? kebijakan moneter, kalian dapat memahami bagaimana pengertiannya, terus dapat menganalisisnya juga terhadap setiap permasalahan mengenai kebijakan moneter. Masuk angin. Apa? Yakin? Mana dia nambah? Kayak sedikit. Kebijakan moneter. Astagfirullahaladzim. bunga belum isi ini. Gak apa-apa ya. Meskipun tidak ada spidol, kalian masih bisa menulis ya. Siap, Pak. Siapkan buku tulis dan pulpennya. Enggak dong. Ini hanya sekedar kalian mencatat sebagai bahan ajar untuk kalian hafalkan nanti. Ya, Pak. Sebelum kita mulai, Bapak ada yel-yel terlebih dahulu. Asik. Kalau Bapak bilang jeng-jeng, kalau jeng-jeng, jeng-jeng, Boleh. Baik, kita mulai ya. Ikuti ini, jeng-jeng, 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 sekali lagi, jeng-jeng.
Siapkan bukunya. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah dari otoritas moneter dalam pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, perbankan. Nah, untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Tujuan dari ekonomi moneter ada yaitu namanya medium of exchange. Medium of exchange yaitu mengedarkan uang ataupun mata uang sebagai alat tukar. Mengedarkan mata uang sebagai alat tukar. Selain itu, tujuan ekonomi moneter ada yang namanya mempertahankan keseimbangan perekonomian yang terdiri dari kebutuhan likuiditas dan kestabilan tingkat harga. Selain itu ada mengoptimalkan distribusi likuiditas. Tujuannya untuk menyeimbangkan perekonomian di Indonesia pada setiap sektor. Selain itu ada ini sebagai pembayaran bagi pemerintah guna membayar suatu kegiatan pemerintah yang belum terrealisasi. Nah itu Bapak juga nggak tahu ya itu uang yang dari perekonomian dari pajak desa kan diterima pemerintah, tapi kenapa gitu uangnya nggak ada? Itu curiga itu. Offset jangan ya, offset itu terlalu offset. Selain itu juga ada jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Ayat mana bukunya? Aduh, lain kali bawa ya. Nanti yang lihat kita ya, kamu tulis ulang nanti di rumah. Minggu depan bawa, nanti bapak periksa. Kebijakan moneter ekspansif ialah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi ataupun depresi. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. Selain itu ada juga yang namanya kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan pada saat perekonomian itu sedang mengalami inflasi. Inflasi itu apa? Akhirnya Kenaikan harga. Ya begitulah yang dilakukan kebijakan moneter konstruktif, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan tujuannya itu diterapkan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kedua kebijakan ini dapat diterapkan pada pasar politik terbuka, politik diskonto, politik cash kredit, dan politik selektif. Oke? Karena kalian sudah menulis ya,
mengenai apa yang tadi Bapak katakan mengenai kebijakan moneter. Sekarang kita ada games, tapi kita dikelompokkan menjadi 3 kelompok aja ya. Jadi 1, 2, 3. Kita berempat doang, Pak. Ya gak apa-apa kan kamu ada Cowoknya banyak. ya gentleman. Oh, Kamu kan paling depan nih. Ketuanya, Pak, ketua kelompok. Ya. Ketuaan. Oke, Bapak kasih waktu ya di sekitar 1 sampai 5 menit untuk kalian membaca tadi yang Bapak jelaskan, kan kalian tulis. Nanti Bapak akan nanya kepada setiap kelompok mengenai materi yang telah kalian tulis. Ini lagi diskusi samanya. Oke, sudah selesai ya? Waktu sudah menunjukkan 5 menit. Oke. Baik. Baik. Oke, siap. Cepat-cepat aja, Bapak. Ini tadi kan yel-yel, jeng-jeng, jeng-jeng, jeng-jeng. Oke, lebih lagi sekarang. Sekali lagi, Pak. Jeng-jeng, 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 jeng. Jeng-jeng, 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 jeng. Oke. Ya, ya. Kalian boleh nanti praktekkan ya kalau oke. Bapak akan kasih pertanyaan. Siapa yang lebih cepat? Jangan acukan tangan dan kasih kode jeng jeng. Ya? Kapan kebijakan moneter? Kapan kebijakan moneter ekspansif diterapkan? Tidak apa maksudnya? Oke, mantap. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi dan depresi, yaitu dengan melambat 2 tahun beredar. Jeng jeng dulu, jeng jeng. Jeng 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 jeng. Selanjutnya pertanyaan, mungkin ini pertanyaan gaya ya, karena waktu kita meminimalisir mungkin ya. Oke. Kapan kebijakan moneter kontraktif? Kapan kebijakan moneter kontraktif diterapkan? Password dulu. Password dulu. Ya, sikatnya. Dilakukan saat inflasi, Pak. Inflasi, pas inflasi. Yang lengkap dong. Aduh. Jeng. Udah kan. Karena waktu pembelajaran sudah habis. Ya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengendalikan
agregat moneter seperti uang beredar, uang primer dan perbankan. Untuk selanjutnya ke depannya kita akan belajar tentang politik pasar terbuka dan politik diskonto. Oke. Diharapkan kalian semua dapat membaca mengenai materi tersebut karena minggu depan kita akan melakukan ujian. Oh my god. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.